Hey guys, welcome back. Di video hari ini sesuai judulnya, aku bakal ngasih tahu barang-barang apa aja yang aku suka di bulan Juli kemarin. Jadi hari ini produknya tidak banyak ya sepertinya, cuma ada 6 biji gitu. Jadi semoga videonya ini tidak terlalu pendek dan ya cukup gitu loh untuk dapat AdSense gitu ya, supaya channel YouTube gue ini semakin berkembang gitu. So langsung aja kita mulai dari produk yang pertama. Yang pertama kita mulai dulu dari yang paling basic, yaitu sabun cuci muka. Ini dari TruEve, yaitu Low pH Facial Cleanser. Ini tuh gue suka banget karena pertama gue dulu pernah coba sabun cuci muka Low pH juga dari COSRX. Kalian sudah pasti tahu karena itu produk sudah lama sekali, dan dia yang masih gimana ya, merajai pasar untuk sabun-sabun low pH gitu. Udah gitu gue dikasih lah sama si TruEve Low pH Facial Cleanser ini. Gue bener-bener suka banget. Udah gitu dia ada kandungan AHA/BHA-nya. Dia ngebantu banget untuk mengatasi masalah jerawat gua, dan dia juga ngeklaim untuk memperbaiki skin barrier gitu. Dan gue ini kan belakangan ini harus keluar pakai masker gitu, double masker, triple masker. Dan teman-teman yang lain yang harus keluar juga pasti ngerasain kalau kulitnya itu malah jadi semakin sering jerawatan, udah gitu beruntusan gitu. Jadi skincare di luar sana lagi berinovasi gimana sih cara mengatasi masalah-masalah yang ditimbulkan oleh pakai double masker, triple masker, dan pas banget si TruEve ini ngeluarin si facial cleanser ini. Pertama yang gue suka, dia ini teksturnya gel. Biasanya gue selalu suka sama sabun cuci muka yang teksturnya gel gitu. Udah gitu dia ini busanya tidak terlalu banyak gitu. Nah, sabun yang busanya tidak terlalu banyak biasanya kalau misalnya gue pakai itu harus pakainya agak banyak kan, sedangkan dia pakainya sedikit aja. Udah gitu busanya tidak terlalu banyak, udah gitu cukup untuk semuka. Tapi yang gak gue suka, dia ini begitu dibilas ada kayak rasa kayak licin gitu. Tapi kalau misalnya kalian ngeringin muka kalian pakai tisu atau pakai handuk, atau misalnya dibiarin kering dulu sebelum lanjut ke skincare, itu nggak ada masalah sama sekali. Cuma rasa licinnya itu agak bertahan 1-2 menit sampai 3 menit lah paling lama gitu. But overall ini oke banget, ngebantu banget untuk jerawatan gue gara-gara pakai masker. Udah gitu gue merasa skin barrier dan keseluruhan muka gue menjadi semakin bagus gitu ya teksturnya. Untuk efek mencerahkannya ini dalam pemakaian sebulan ini belum terlalu berasa gitu, tapi sepertinya dia sedikit ngebantu juga gitu. Tapi kan skincare gue yang lain lagi sebentar lagi akan gue bahas ini kebanyakan mencerahkan gitu loh. Jadi ya lagi fokus untuk mencerahkan gitu. Produk kedua ini masih tujuannya untuk mencerahkan juga, tapi dari sabun cuci muka kita beralih ke toner. Ini dari Mango White atau It's Skin ya. It's Skin Mango White brightening toner, seperti ini bentukannya. Ini tuh produk Thailand setahu gua, tapi dari packagingnya menurut gue ini mewah sekali. Tapi kalian harus hati-hati karena ini kaca gitu ya. Oh, ini kayaknya skincare Korea deh, soalnya ini ada tulisan made in Korea. Nah, katanya dia ini pakai mangosteen extract atau kulit manggis gitu ya. Kulit manggis, ini ada ekstraknya. Nah, dia ini pakai ekstrak kulit manggis tadi. Udah gitu partikelnya tuh dibikin kecil banget sampai 10.000 ppm. Jadi bener-bener bisa sampai meresap ke dalam-dalam kulit gitu loh. Jadi bener-bener seluruh kulit mendapat hidrasinya secara sempurna. Dan gue memang merasakan efek hidrasi yang cukup gitu ya. Meskipun dia ini bukan tekstur toner yang kental banget gitu. Dan dia ini memang agak watery gitu. Gue tunjukin aja. Nah, agak kayak watery gitu, runny banget tuh, tetes-tetes gitu. Tapi agak sedikit kayak infused with essence gitu, tapi nggak yang sampai teksturnya berubah menjadi kental banget. Kalian ngerti lah maksud gue. Pokoknya masih watery banget, masih ringan banget. Dan memang biasanya gue pakai 2-3 layer gitu baru hidrasinya cukup. Tapi kalau misalnya kalian yang punya kulitnya kering aja gitu, nggak yang kering banget kayak gue, kalian bisa pakai 1-2 layer, itu pasti udah cukup banget. Udah gitu efek brightening-nya menurut gue lumayan pelan juga ya kerjanya. Karena selama ini produk brightening itu ya kerjanya nggak bisa instan langsung besok lu langsung hilang bekas jerawatnya semua, nggak ada yang kayak gitu. Tapi efek mencerahkannya lumayan berasa gitu. Dalam 2 minggu bisa kayak memudarkan bekas-bekas jerawat, dan yang kayak kehitaman-kehitaman itu dia emang canggih banget gitu, secanggih itu. Makanya gue lumayan suka. Udah gitu karena dia ngelembapin, gue merasa ini tuh ngebantu juga untuk memperbaiki skin barrier gitu. Jadi bikin kulit lebih calming gitu. Dan mesti gue ingetin juga dia ada kandungan parfumnya. Jadi buat teman-teman yang punya allergic to parfum gitu, meskipun seberapa kecilnya persentase parfum itu, kalian mungkin harus berhati-hati sama produk ini. Tapi menurut gue ini wanginya enak gitu, kayak wangi buah-buahan gitu. Mungkin ini wangi manggis gitu, kulit manggis. Udah.
Selanjutnya produk ketiga, ini masih brightening juga, tapi kita beralih ke serum. Ini dari Something, Something Niacinamide plus Moisture Bead. Ini saking gue sayangnya sama mini packaging, ini plastiknya belum gue kletek, sumpah. Padahal gue udah pakai berapa minggu ya, 2 mingguan gitu ada kali ya. Tapi plastiknya belum gue kletek, karena gue ini bener-bener suka banget sama packaging Something yang ini. Pokoknya kalian pasti setuju sama gue, kalian suka banget sama packaging Something yang ini, bukan yang bulat biasa itu. Dan gue berharap banget Something bisa bikin packaging yang ini tuh permanen gitu loh, bukan untuk special edition aja, karena gue suka banget. Bahkan gue mau repurchase itu mikir lagi, karena packagingnya yang bulat itu menurut gue, aduh kok biasa aja ya, karena gue suka banget packaging yang kotak ini. Anyway, lanjut ke produknya. Ini tuh udah habis 1/4 botolnya gitu, karena memang dia ini isinya cuma 20 ml gitu ya. Dan gue merasakan ini tuh efeknya bener-bener mantep banget, karena dia ini serum niacinamide tapi ada plus moisture bead-nya. Nah, moisture bead-nya ini memang untuk memperbaiki skin barrier lagi gitu, dan untuk melembabkan kulit. Makanya dia nih teksturnya lumayan kental, tapi tidak sekental serum niacinamide 10% nya di Aubrey yang pernah gue bahas gitu. Kalian kalau misalnya penasaran, kalian bisa klik yang link sebelah sini. Tapi dia ini menurut gue cukup ngelembapin dan cukup kayak teki-teki gitu, teki-teki rumba. Nah, herannya kemarin itu kan gue ada jerawat kayak abis pakai masker gitu ya, jerawat yang lumayan gede gitu, pokoknya meradang banget lah. Gue pakein serum niacinamide ini, dia lumayan jadi kalem gitu, mungkin dari moisture bead-nya gitu ya. Pokoknya dia ini yang gue rasakan lebih kayak yang ke skin barrier-nya lebih berasa gitu, lebih melembabkannya itu lebih berasa. Sedangkan untuk si niacinamide yang untuk mencerahkannya itu, ya seminggu 2 minggu itu baru kelihatan lah efek-efek yang untuk memudarkan bekas jerawat yang hitam di sebelah sini. Kalau misalnya kalian bisa lihat, ini tuh minggu lalu masih bener-bener hitam yang kayak gimana ya, pokoknya parah banget lah hitamnya. Jadi dengan gue menggabungkan 3 yang ini tadi itu, yang facial cleansernya, tonernya, sama si serumnya ini, jadi lumayan cepet gitu lah untuk menghilangkan si kehitaman bekas-bekas jerawat ini. Lanjut dari face care, kita beralih ke body care. Ini gue suka banget sama body scrubnya Scarlett yang coffee. Kalian kalau misalnya udah nonton gue lama, kalian pasti tahu lah kalau gue tuh suka banget sama body scrubnya mereka. Dulu gue pakai yang romansa, gue udah bikin beberapa video, nah itu rutin lah, Panly favorites lah, bahkan review ininya langsung gitu. Dia tuh udah jadi bintang di mana-mana. Sedangkan yang ini kan baru launching, dan gue suka banget karena ini tuh wangi kopinya bukan wangi kopi hitam, kopi dukun gitu, bukan yang seperti itu, tapi ini tuh wangi kopi tiramisu gitu ya. Jadi kalian berasa meperin dessert gitu ke badan-badan. Tapi ini scrubnya berasa banget. Gue merasa dia formulasinya diperbaharui, jadi scrubnya lebih kasar sedikit. Tapi kalau kalian gak suka, bisa banget ditambahin air, jadi scrubnya lebih gentle gitu ya di kulit. But ini tuh bener-bener enak banget, pengen gue makan rasanya. So buat kalian yang memang cari body scrub yang scrubnya itu lumayan membersihkan daki-daki dan segala dosa-dosa yang ada di tubuh ini, kalian wajib banget cobain yang body scrub ini, Scarlett ini. Karena gimana ya, dari produk Scarlett yang lainnya nih, gue jujur aja di sini, produk body scrub ini yang menurut gue paling worth it, dan ya harus duluan dibeli gitu loh, dibandingkan skincare dan body care lainnya gitu. Love banget pokoknya ini. Produk selanjutnya, abis dari body scrub, kita beralih ke body lotion. Ini dari Sis Beauty by Ranti Maria. Ini yang Bright Me Up, yang Aqua Fresh Brightening Body Lotion. Seperti ini packagingnya, gemoy banget. Ini tuh gue suka banget, kenapa? Karena pertama, ini tuh ngelembapin banget. Kalian bisa lihat sendiri, ini tuh teksturnya bener-bener tidak runny sama sekali. Pokoknya kental banget tuh. Lihat, kental banget. Udah gak kelihatan lagi ya. Gue keluarin deh, coba deh. Nah, kental banget. Jadi ini tuh teksturnya kayak whipped cream atau kayak buttercream yang biasa di kue itu, kalian ngerti lah ya. Jadi itu benar-benar ngelembapin banget meskipun kalian pakai segini. Udah gitu wanginya yang si Aqua Fresh ini benar-benar Aqua Fresh banget, dan gimana sih? Wangi-wangi maskulin cowok yang baru kelar mandi, ngerti kan ya? Ini tuh enak banget, gue suka banget. Ngelembapinnya banget. Bahkan dulu kan gue pernah bilang body lotionnya Scarlett itu ngelembapin gitu kan. Terus begitu berganti ke dia, gue cobain si Scarlett lagi. Scarlett itu benar-benar body care yang cocok untuk kayak
siang-siang mau keluar pengen pakai parfum biar wanginya lebih wangi banget gitu, pakai body care itu. Sedangkan ini tuh bener-bener fokusnya untuk ke apa namanya, hydrating kulit gitu loh. Jadi kulit kalian bener-bener kayak lebih kenyal, lebih sehat gitu. Jadi kalau misalnya digaruk-garuk tidak ada lagi garis-garis putih. Apa itu garis-garis putih? Pokoknya buat kalian yang memang butuh lotion badan yang hydrating banget, menurut gue bisa banget cobain si Sis Beauty ini yang Bright Me Up. Karena ibarat Tasya Farasya, ini 5 star gitu menurut gue. Selanjutnya dari body care kita menuju ke makeup gitu ya. Ini tuh primer, dan sebenarnya primernya ini udah ngetrend lama banget gitu, udah sempet viral, dan Tasya Farasya juga udah pernah bahas gitu beberapa tahun lalu. Ini dari Trichada Cream Makeup Snow Light. Ini benar-benar gue suka banget karena awalnya tuh gue berekspektasi rendah gitu karena gue takut banget gitu kan ya. Dan ini produk Thailand, gue nggak bisa baca ingredientsnya karena ya you know bahasanya seperti itu kan ya. Udah gitu, ini tuh kalian pakai sedikit aja ke muka kalian sebelum kalian pakein foundation gitu. Foundation kalian jadi lebih menyatu dengan kulit, udah gitu lebih apa sih, pori-porinya tuh lebih tersamarkan lagi gitu ya. Pokoknya lebih mulus lah secara keseluruhan complexion kalian. Karena katanya si Trichada yang cream makeup ini tuh sebenarnya primer yang dibuat khusus untuk drag queen awalnya. Nah, kalian tau lah kalau misalnya drag queen itu pasti kan makeupnya tebal banget gitu kan ya. Jadi butuh primer yang benar-benar hidrasi supaya makeupnya tidak crack gitu. Makanya itu kenapa produk ini membuat makeup-makeup kalian lebih terlihat flawless dan lebih mulus gitu, lebih skin light gitu loh. Pokoknya kalian wajib coba lah untuk yang lagi cari primer, dan gue udah pakai berkali-kali gitu ya. Mungkin karena gue tidak makeup setiap hari, produknya masih penuh gitu, penuh-penuh aja gitu. Padahal gue udah pakai berkali-kali setiap gue makeup gitu. So ini benar-benar highly recommend banget. Dan di belakangnya udah ada expired date-nya, jadi kalian kalau misalnya udah lewat tanggalannya udah bisa dibuang aja gitu daripada muka kalian kenapa-napa gitu kan ya. Selanjutnya ini produk terakhir, produk ke-7 yang baru ngikut setelah gue bahas-bahas, gue baru ada yang ting, gue lupa produk ini gitu. Ini Carolina Essential Oil yang Pleasure. Ini gue suka banget, kenapa? Karena wanginya ini bener-bener enak banget, kayak wangi cowok baru keluar dari kamar mandi, baru selesai mandi. Ini bener-bener enak banget, seger banget, bikin relax banget. Biasa gue tetesin ke diffuser gue, karena gue tuh kan orangnya aromaterapi banget gitu kan ya. Pokoknya kamar gue ini harus wangi gitu, kalau enggak gue tidak betah di kamar gue. Jadi gue tetesin ini sebelum tidur, atau kayak misalnya abis makan di kamar kan bau tuh kan ya, gue tetesin ke diffuser 3-5 tetes. Ini tuh wanginya benar-benar top markotop banget. Pokoknya kalian kalau misalnya pecinta pakai diffuser atau oilnya diapain gitu, ini cobain Carolina Essential Oil yang Pleasure. Oke guys, itu aja barang-barang yang aku suka di bulan Juli kemarin. Gimana menurut kalian? Apakah sudah ada yang kalian cobain dan sudah kalian suka juga gitu? Boleh banget komen di bawah. Atau misalnya pengalaman kalian gak cocok, boleh banget cerita juga di bawah gitu. Sekalian juga gue mau minta tolong kalian komen ide konten apa lagi gitu, karena gue udah mulai lumayan bosen bikin konten skincare dan makeup gitu. Siapa tahu kalian misal pengen konten makan lah, atau pengen konten apa gitu, boleh banget komen di bawah. Siapa tahu gue bisa buatin gitu kontennya. Thank you so much buat yang udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.